Terlebih dahulu ada Bapak Muslim Yuliantono Esos MSI selaku Lurah Mulia Harja Bogor Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat pagi. ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Erna Hamel yang merupakan Ketua Pokja 2 PKK Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam PKK. Salam PKK, sehat dan semangat pagi ini ya Bu ya. Siap. Juga ada Ibu Preti, Ketua Pokja 2 Kecamatan Bogor Selatan. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat pagi hari ini semuanya sudah hadir di Semangat. studio. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir narasumber kita pagi ini. Kita akan membahas terkait pojok ekspresi ruang tanpa sekat bagi anak bangsa gitu ya. Kami persilahkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bogor yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan di 0815 kali 4200 khususnya warga Mulia Harja dan sekitarnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita ke latar belakang terciptanya program Pojok Ekspresi di Mulia Harja seperti apa? Boleh Pak Lurah, Ibu Erna, mungkin Ibu Preti silakan, mangga Pak. Baik, terima kasih. Pojok ekspresi di Kelurahan Mulia Harja itu dengan maksud dan tujuannya adalah menstimulasi minat baca masyarakat dan juga literasi masyarakat dari anak, remaja hingga dewasa. Oke. Makanya kami dengan tema membangun literasi tanpa batas generasi dengan tagline membaca bersama, berani berkarya, berdaya bersama. Oke. Kita ke PKK-nya. Ini pojok ekspresi. Apa peran PKK khususnya di Kota Bogor dalam melaksanakan inovasi pojok ekspresi ini? Ibu Erna, mungkin Ibu Preti mangga? Ya, peran PKK khususnya di Kota Bogor untuk pojok ekspresi ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan inovasi tersebut ke wilayah berjenjang tapinya ya melalui 6 kecamatan, kemudian dari 6 kecamatan disebarkan ke 68 kelurahan di Kota Bogor. Bagaimana caranya? Yaitu pertama dengan pembinaan, kita melakukan pembinaan ke wilayah. Awalnya pojok ekspresi ini adalah timbul dari rasa keprihatinan kami seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi bahwa anak-anak itu sudah lupa akan permainan anak-anak itu sendiri gitu ya. Kadangkala permainannya lebih ke dewasa atau tadi yang gadget itu. Makanya kita buat bagaimana supaya anak-anak bisa terakomodir di pojok ekspresi. Sebetulnya pojok ekspresi itu adalah turunan dari program PKK yaitu Gerakan Gemar Membaca. Makanya tadi ada literasinya juga gitu ya. Jadi turunan dari Gerakan Gemar Membaca yang itu program dari pusat. Kemudian untuk melaksanakan Gerakan Gemar Membaca itu kami wajibkan di wilayah itu untuk membuat taman bacaan masyarakat. Betul kan Bu Preti? Hampir di semua kelurahan bahkan lebih dari 1 TBM. Jadi bisa lebih dari 68 TBM di Kota Bogor gitu ya. Nah, apa sih kegiatannya TBM itu? Yaitu salah satunya adalah membaca. Jadi ada program dari pusat membaca 30 menit setiap hari. Sekarang ada tambahan 1 buku 1 minggu. Targetnya meningkat ya. Betul. Nah, bagaimana supaya tidak membosankan hanya membaca? Akhirnya di TBM itu diadakanlah inovasi pojok ekspresi. Begitu. Jadi ada kegiatan anak-anak selain membaca juga bermain. Ya. Nah, sekarang mungkin tidak dikhususkan untuk anak-anak. Sesuai arahan Ibu Ketua kami, Ibu Yanti Rahim, bahwa kita harus melibatkan semua generasi. Yaitu dengan beliau adalah penggagas Bogor Gelis, Gerakan untuk Lintas Generasi. Jadi pojok ekspresi itu juga melibatkan tadi kata Pak Lurah, ibu-ibu hamil. Bahkan sekarang itu adalah lansia. Dilibatkan Betul. juga. Jadi lansia di pojok ekspresi juga ikut berkegiatan, misalkan diberikan kegiatan olahraga ringan atau misalkan bercocok tanam bersama gitu. Nah, seperti itu. Nah, supaya semangat nih wilayah
melaksanakan inovasi pojok ekspresi ini, kami dari PKK Kota setiap tahun mengadakan lomba pojok ekspresi. Nah, salah satunya ini Pak Lurah ini Kelurahan Mulia Harja juara 1 di tahun 2025. Oh, Gitu. Jadi makanya saya ajak supaya nanti bisa sharing Ya. apa sih hambatan, Kiat-kiatnya ya. kendalanya dan bagaimana memotivasi masyarakat supaya ikut terlibat, karena itu yang mungkin tantangan yang paling berat ya Pak Lurah ya, berarti. Iya. Oke. Bagaimana melibatkan masyarakat agar mau support di inovasi pojok ekspresi ini. Oke, jadi Kelurahan Mulia Harja ini juara. Pojok Juara ekspresi 2025. Oke, juara Sekota pojok Bogor. Sekota Bogor. Iya. Oke, baik. Nanti kita ke Pak Lurah lagi. Tipsnya, tantangannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin banyak juga yang ingin bertanya Ibu, pada saat sekarang ini kegiatan positif apa yang sudah terlihat sejak pojok ekspresi dibuka? Mungkin bisa disampaikan. Anak-anak jadi terbiasa untuk membaca. Ya, paling tidak di rumah itu yang tadi 30 menit membaca dalam satu hari itu orang tuanya, ibunya gitu kan. Jadi dengan cara mendongeng. Jadi tidak hanya membaca ke buku gitu, tapi bagaimana orang tua bisa mendongeng kepada anak-anak. Dan ini juga memang kita harus sering mengingatkan ya kepada ibu-ibu terutama di wilayah bahwa paling tidak dalam satu hari itu 30 menit meluangkan waktu. Oke, jadi kebiasaan itu tumbuh dengan sendirinya. Betul. Gitu ya Ibu ya. Oke. Itu mungkin itu yang paling sederhana yang sudah jalan di wilayah gitu. Oke, Ibu Preti mungkin ada tambahan? Oh ya, adanya pojok ekspresi itu sebenarnya salah satu inovasi dari Pokja 2 Kota Bogor. Alhamdulillah, saya kan kebetulan di kecamatan ya, Pokja 2 Kecamatan Bogor Selatan. Setelah adanya inovasi dari Pokja 2 Kota Bogor, di Kecamatan Bogor Selatan aja sudah terbentuk 25 pojok ekspresi. Oke. Jadi setiap kelurahan itu wajib sudah 1, bahkan ada yang 2, ada yang 3. Di sini adanya pojok ekspresi itu yang pertama itu ramah anak. Kalau sudah ramah anak, otomatis kan sudah ramah untuk yang remaja, lansia. Seperti itu. Dan pojok ekspresi kita itu juga memberi kesempatan bagi anak istimewa dalam arti disabilitas seperti itu. Iya. Dan manfaatnya banyak sekali. Jadi mereka juga anak istimewa itu merasa mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Oke. Itu sih. Karena memang ramah disabilitas juga Ibu ya. Betul, Oke, betul. pojok ekspresi Iya, ini. iya. Baik, menarik. Nanti juga di segmen berikutnya kita akan tanyakan bagaimana tips kiat-kiat gitu ya untuk Kelurahan Mulia Harja mendapatkan juara pojok ekspresi 2025. Detailnya Pak Lurah atau Bu Preti bisa menjelaskan. Oke. Mungkin Mangga Pak Lurah atau Bu Preti silakan. Baik, untuk di Kelurahan Mulia Harja, tentunya kegiatan atau program pojok ekspresi tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Gitu. Perlu kolaborasi, yaitu dari pemerintah. Yang tadi disampaikan dari PKK Kota menjelaskan bahwa dari dinas kita libatkan, yaitu dinas perpustakaan, mereka dengan memberikan sejumlah buku untuk perpustakaan, kemudian dengan kecamatan tentunya, Puskesmas juga ada juga edukasi juga literasi dari Puskesmas juga, dari akademisi juga kita libatkan. Karena kebetulan di Mulia Harja ada yang mahasiswa yang sedang magang waktu itu dari Universitas Indonesia kita libatkan, terus dari sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA yang ada di Kelurahan Mulia Harja kita libatkan dalam bentuk dukungan dan juga terlibatan mereka, karena tiap-tiap sekolah itu pasti ada perpustakaan ya gitu. Kemudian komunitas tadi sampaikan Ibu Ana, pada kita juga komunitas rumah baca Cahaya Insani. Itu ada di Kelurahan Mulia Harja, juga ada Poktan, ada BKB, BKL, BKR, PIKR, Nyata Remaja, Posyandu, semua libatkan. Dan juga tentunya warga masyarakat. Ada LPM, ada DKM, kemudian MUI, RT, RW yang ada di Kelurahan Mulia. Terakhir dunia usaha, kita libatkan itu tidak lain untuk mendukung
mendukung kegiatan literasi dan juga pojok baca tersebut. Oke, jadi memang banyak sekali yang dilibatkan tentu ya untuk mensupport ini Ya. sampai pada akhirnya wilayah Pak Lurah nih jadi juara Pojok Ekspresi 2025 ya. Nanti kita tanya kiat-kiatnya. Seperti Ibu Ketua sampaikan, Bu Erna, Ya. itu komunitas membaca setiap pojok ekspresi itu ada setiap pembentukan pojok ekspresi itu ada komunitas membaca dan kegiatannya itu banyak. Selain mendongeng, melatih seperti menari, pencaksilat dan lain sebagainya, itu benar-benar ada komunitasnya itu. Oke. Dan alhamdulillah Bogor Selatan setiap kejuaraan pojok ekspresi masuk 3 besar. Alhamdulillah. Berarti kan memang di wilayah juga mendukung kegiatan pojok ekspresi. Oke, menarik nih. Kita langsung saja nih sebelum waktunya semakin mepet ke jam 10 ya, Pak Lurah, juara Pojok Ekspresi 2025. Apa sih sebelum kita ke tantangan ya, katakanlah apa yang menjadi kunci wilayah Pak Lurah ini menjadi juara Pojok Ekspresi 2025? Ya, kolaborasi. Oke, Itu nomor kunci 1 utamanya. ya. Nomor 1 dan yang utama, Oke. kolaborasi. Yang Oke, utama. kolaborasi yang Kolaborasi. pertama dan paling utama ya. Iya. Betul. Tantangannya nih Pak, karena kan seperti yang tadi Ibu Erna sampaikan gitu Iya. ya, tidak mudah mengumpulkan Betul. masyarakat yang kompak Ya. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Lurah gitu Betul. ya, membangun kolaborasi yang baik. Seperti apa tantangannya? Tantangannya itu adalah kita harus terus berinovasi. Oke. Karena kalau stuck sampai sini sudah. Apalagi sekarang tantangan sekarang Gen Z sekarang itu Ya. kan mudah bosan. Ya. Hanya satu ini bosan ya sudah. Tidak inovasi ya tantangannya itu. Terus kita harus menciptakan, mengkreasi inovasi-inovasi baru. Biar ini tetap berlanjut. Selalu di SK-kan, SK-kan. harus Oh, SK kelurahan, Oke. kecamatan gitu. Oke, Jadi oke. memang resmi kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Oke. Jadi memang harus dimatangkan betul ya Ya, Bu ya. betul. Ibu, karena waktu yang terbatas, Pak Lurah mohon izin Ibu Preti, ya. boleh disampaikan closing statementnya singkat saja mungkin dari Ibu Preti, nanti Ibu ke Bu Erna, nanti ke Pak Lurah, mangga. Oke. Ya, semoga dengan adanya pojok ekspresi anak-anak jadi bisa lebih mengenal permainan tradisional dan budayakan membaca 30 menit. Itu saja. Oke, siap. Ibu Erna? Kalau dari saya inovasi kami Pojok Ekspresi sudah disosialisasikan ke wilayah, kemudian mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan itu tidak tukcing. Tukcing apa Bu Preti? Dibentuk tapi Dibentuk cicing. cicing gitu. Jadi harus tetap gimana? Siap. Tetap dilakukan pembinaan supaya itu tetap berjalan. Baik, Pak Lurah. Satu kunci kata yaitu kolaborasi lintas generasi. Kita harus bersama-sama bergandeng tangan lintas generasi, ya orang tuanya, ya juga anaknya di satu wilayah di tingkat yang terkecil dari keluarga kolaborasi, maka akan jadikan keluarga atau wilayah yang tingkat literasinya tuh tambah baik lagi. Tambah baik lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan juga ilmu yang bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini kepada Bapak Lurah Mulia Harja ya di Bogor Selatan, Bapak Muslim Yuliantono Esos MSI, ada Ibu Erna Hamel juga Ketua Pokja 2 PKK Kota Bogor, dan ada Ibu Preti, Ketua Pokja 2 Kecamatan Bogor Selatan ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Bogor. Sama-sama. Sehat selalu dan Amin. semoga program ini terus berjalan memberikan dampak kepada masyarakat tentunya dan mencerdaskan generasi muda di masa depan. Amin. Pendengar, demikian Bogor Pagi ini Asta Cita Dialog Kita Indonesia telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor